اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم قم الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ويسرهم على إقامة الدين. رب اكتب لنا منك بالخير ويا برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wahdah wa nasara abada wa azza jundah wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Usikum wa nafsihi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahima walladzina ma'ahu. Shadaqallahul adzim. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Marilah senantiasa kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan juga nikmat waktu yang Allah berikan kepada kita semuanya. Sehingga pada hari yang berbahagia ini, di hari Idul Adha 1445 Hijriah, kita semua diberikan karunia Allah Subhanahu wa taala kemudahan untuk sama-sama bisa melaksanakan sholat Idul Adha secara damai, secara tertib dengan penuh nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam juga kita sanjungkan kepada manusia agung, junjungan kita semuanya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang berbahagia, pada hari ini, hari yang mulia, hari Idul Adha, seluruh kaum muslimin di seluruh penjuru dunia merayakan dengan gema takbir, tahmid, bergemuruh di seluruh penjuru dunia. Sekaligus bahwa pada hari ini kita diingatkan akan sebuah peristiwa pengorbanan seorang manusia yang agung yang diberi gelar Khalilullah, yaitu kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam. Dikatakan, difirmankan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wa idh ibtala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fatammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdiz zalimin. Surat Al-Baqarah 124, yang artinya, dan ingatlah ketika Ibrahim diuji oleh Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu Ibrahim menunaikannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam untuk seluruh manusia. Ibrahim berkata, dan saya mohon juga untuk keturunanku. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan keputusanku bukan untuk orang-orang yang zalim. Imam Baidawi di dalam kitab tafsirnya Anwarut Tanjil wa Asarut Ta'wil menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan ujian beberapa kalimat adalah perintah dan larangan. Di antara ujian yang menimpa Nabi Ibrahim alaihissalam adalah dibakar hidup-hidup oleh Raja Namrud ketika Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala yang disembah oleh Raja Namrud. Kemudian diperintahkan untuk berkhitan di usia yang sudah lanjut.
Kemudian disuruh untuk menyembelih putranya Ismail dan lain sebagainya. Nabi Ibrahim alaihissalam mampu melewati itu semua, yaitu ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna. Karena itulah Allah taala menegaskan bahwa pada diri kekasihnya itulah terdapat keteladanan yang patut untuk kita contoh. Qad kanas lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Sesungguhnya telah ada contoh teladan yang baik bagimu pada diri Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Surat Al-Mumtahanah ayat 4. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kurban adalah peristiwa monumental yang memiliki nilai sejarah dalam kehidupan manusia. Kurban juga mengandung nilai ibadah dan hikmah. Bagaimana tidak, seorang rasul yang sekaligus Khalilullah diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih putra kesayangannya, yaitu Ismail, yang selama puluhan tahun dinantikan kehadirannya. Sebagai bagian dari ajaran agama Islam, ada beberapa nilai pendidikan yang bisa kita petik dari peristiwa Nabi Ibrahim tersebut. Yang pertama adalah sabar di dalam menjalani ujian. Nabi Ibrahim alaihissalam telah menikah selama puluhan tahun dengan Siti Hajar, namun belum dikaruniai keturunan. Disinilah kesabaran Nabi Ibrahim diuji. Boleh jadi Allah Subhanahu wa taala akan menganugerahkan putra kepada Nabi Ibrahim alaihissalam yang bergelar Khalilullah tersebut. Namun Allah menunda anugerahnya ini. Nabi Ibrahim alaihissalam menjalani semua ini dengan penuh kesabaran. Inilah diantara akhlak yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu menjalani ketentuan Allah dengan penuh kesabaran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Sebagai manusia, seringkali kita terburu-buru berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang menimpa kepada kita. Padahal kita belum tahu rahasia apa, hikmah apa di balik yang ditetapkan oleh Allah kepada kita. Oleh sebab itu, sebagai makhluknya, kita harus senantiasa berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal inilah yang dahulu dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mendapatkan banyak ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau senantiasa berbaik sangka kepada Allah, sebab Allah Ta'ala akan memberikan kepada hambanya sesuai dengan prasangka hambanya tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam hadis qudsi dari Abu Hurairah radhiyallahu an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulullahu ta'ala inda zanni abdi wa namahu iza zakaroni fa in zakaroni fi nafsi zakartuhu fi nafsi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Aku sesuai persangkaan hambaku, aku bersamanya ketika ia mengingatku. Jika ia mengingatku saat sendirian, aku akan mengingatnya dalam diriku. Jika ia mengingatku dalam satu kumpulan, aku akan mengingatnya di kumpulan yang lebih baik daripada kumpulan para malaikat. Jika ia mendekat kepadaku sedekah, maka aku mendekat kepadanya sehasta. Jika ia mendatangiku dengan cara berjalan, maka aku mendatanginya dengan cara berjalan cepat. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Sebagian ulama menjelaskan bahwa makna hadis ini adalah Allah Subhanahu wa taala akan menganugerahkan ampunan jika hambanya memohon ampunan. Allah taala akan menerima taubat jika hambanya memohon taubat. Allah Ta'ala akan menolong jika hambanya meminta pertolongan. Allah Ta'ala akan mengabulkan doa-doa jika hambanya berdoa. Dan Allah Ta'ala akan memberikan kecukupan kepada hambanya yang meminta kecukupan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Yang kedua yang bisa kita petik dari pelajaran dari diri Nabi Ibrahim adalah sikap tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam mengajarkan nilai ketawakalan kepada Allah. Hal ini ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam setelah beliau menunggu kehadiran buah hati selama puluhan tahun. Akhirnya dikaruniai putra, yaitu Ismail alaihissalam melalui rahim Siti Hajar.
Nabi Ibrahim alaihissalam sangat berbahagia dengan karunia ini. Hanya saja hal ini tidak berlangsung lama, karena kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada Nabi Ibrahim, yaitu berupa perintah untuk menyembelih putranya yang sangat beliau cintai. Di dalam surat As-Saffat ayat 102, Allah mengabadikan peristiwa ini dengan ungkapan yang bijak. Seorang ayah, Nabi Ibrahim, menuturkan kepada putranya Ismail, "Ya bunayya, inni ara fil manam anni asbahuka." Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpiku bahwa aku menyembelihmu. Ketika menyampaikan kabar ini, Nabi Ibrahim alaihissalam menunggu reaksi daripada putranya, yaitu Ismail alaihissalam, dengan menanyakan pendapatnya. Fangdur maza taro, maka pikirkanlah apa pendapatmu. Di dalam surat As-Saffat ayat 102. Di dalam ayat ini mengajarkan kepada kita semua bahwa apabila kita ingin menentukan keputusan penting yang berkaitan dengan anak kita, hendaknya kita memberikan kesempatan kepadanya untuk berpendapat. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam menyampaikan pertanyaan tersebut, maka Nabi Ismail alaihissalam menjawab dengan penuh kepastian, "Ya abati, if'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin." Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Dialog di antara ayah dan anak ini telah diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat As-Saffat ayat 102. Di dalam metode pendidikan, pola semacam ini disebut dengan metode hiwar atau musa'alah, yang berarti adalah dialog. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak langsung memerintahkan Ismail alaihissalam untuk menuruti keinginannya agar mau disembelih. Namun Nabi Ibrahim alaihissalam menanyakan kepada putranya terlebih dahulu mengenai pendapatnya untuk menguji respon dan reaksinya. Hal ini sesuai dengan fitrah psikologis bahwa remaja bisa dimintai pendapat melalui cara dialog untuk mengembangkan nalarnya. Dan Ismail alaihissalam menjawab dengan pasti dan percaya diri serta berharap dirinya menjadi bagian dari golongan orang-orang yang bersabar, minas sabirin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nilai ketiga yang bisa kita petik dari kisah Ibrahim adalah pendidikan akidah. Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail kompak menjalankan perintah Allah ini dengan penuh totalitas. Keduanya berserah diri dan bertawakal di dalam menjalankan perintah Allah Ta'ala, Sang Pencipta. Dan pada akhirnya ketika hendak disembelih, Ismail alaihissalam diganti dengan hewan sembelihan dari surga. Pelajaran berharga yang bisa kita petik dari peristiwa ini adalah pentingnya menanamkan kepada keluarga tentang akidah. Seorang ayah yang memiliki karakter yang kuat dan akidah yang kokoh akan dapat mendidik anaknya dengan baik dalam hal kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, mentaati perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Hal ini akan mudah dilakukan apabila terlebih dahulu diberikan contoh yang konkret sebagaimana yang Nabi Ibrahim alaihissalam berikan. Nabi Ibrahim alaihissalam telah memberikan teladan yang baik dan Ismail alaihissalam pun tak ragu di dalam melaksanakan perintah dari ayahnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Sebagai seorang ayah, Nabi Ibrahim alaihissalam telah memberikan contoh bagaimana ketaatan kepada Allah harus diutamakan dari kecintaan kepada anak. Sebagai seorang yang beriman, beliau menjalani ujian ini dengan baik. Tidak ada gugatan kepada Allah. Tidak ada yang pertanyaan, mengapa harus saya menyembelih? Kenapa saya harus melakukan hal demikian? Seandainya itu terjadi pada kita, mungkin kita akan banyak mengeluh dan lain sebagainya. Nabi Ibrahim alaihissalam menjalankan perintah ini dengan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menggapai ridhonya. Karena beliau sadar sebagai hanifan musliman atau orang yang tunduk kepada Allah dan menjalani ketentuannya. Sedangkan sebagai seorang anak, Ismail alaihissalam mematuhi perintah dari ayahnya sebagai wujud bakti seorang anak dan sebagai ungkapan ketaatan seorang hamba kepada Allah Ta'ala. Allahu Akbar,
Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah setidaknya 3 pelajaran yang kita bisa petik dari kisah Nabi Ibrahim dan putranya Ismail alaihissalam. Semoga kita semua dapat meneladaninya dalam rangka perbaikan terhadap diri kita, keluarga, lingkungan masyarakat kita dan bangsa dan negara kita. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim. Fataqabbal minni wa minkum tilawatahu wa samiul alim. Fastaghfirhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila la ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang mulia ini mari kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa semoga apa yang menjadi hajat kita, apa yang menjadi toladan dari Nabi Ibrahim alaihissalam kita bisa amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun sami'un mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma aslih lana dunyana lana huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana lana huwa maduna wa aslih lana akhiratana alladhi huwa ma'aduna wa jalil hayata zyatalana min kulli khair wa jalil mauta rahatalana min kulli syarri. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana dhallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan afaidal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.